Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya John Novel Tarigan dari kelas 10 IPA 4, absen 17. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang fungsi yang sudah saya bikin kemarin catatannya. Berikut adalah penjelasannya. Oke, ini merupakan catatan fungsi yang telah saya bikin tadi. Oke, jadi kita mulai dari apa itu fungsi. Nah, fungsi itu biasa disebut pemetaan. Adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota domain tepat pada satu anggota kodomain. Nah, relasi itu apa sih? Domain itu apa sih? Kodomain itu apa sih? Lalu ada lagi yang namanya nanti daerah hasil atau range. Itu apa sih? Nah, mari kita bahas. Relasi itu adalah hubungan antara domain dan kodomain. Nah, domain itu sendiri adalah daerah asal. Kodomain adalah daerah kawan. Dan range adalah daerah hasil, yaitu himpunan semua anggota kodomain yang memiliki pasangan anggota domain. Nah, kita masuk ke syarat fungsi. Nah, fungsi itu memiliki dua syarat, yaitu setiap anggota domain memiliki pasangan tepat satu anggota kodomain. Dan setiap anggota domain mempunyai pasangan di kodomain. Jadi yang ada di domain itu harus memiliki pasangan, dan pasangannya itu tidak boleh lebih dari satu, begitu. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, ini merupakan fungsi. Kenapa? Karena semuanya itu mempunyai pasangan di kodomain, dan setiap di domain ini memiliki satu pasangan seperti A ke 1, B ke 1, C ke 3. Nah, ini juga merupakan fungsi. Karena yang di A itu semuanya memiliki pasangan. Saya sedikit garisin. Oke. Nah, biar ini. Dan juga memiliki hanya satu pasangan ke kodomain. Nah, ini kenapa sih bukan fungsi? Padahal kan semua yang di domain itu, yang di A itu semua punya pasangan. Nah, ini bukan merupakan fungsi karena dia di domain itu dia tidak memiliki pasangan yang tepat satu. Ini kan ada yang dua kan, jadi A ke 1 dan A ke 2. Nah, itu nggak boleh. Harusnya A hanya boleh memilih satu pasangan. Nah, untuk ini tidak termasuk fungsi dikarenakan ada satu anggota di domain yang tidak memiliki pasangan, yaitu B. Nah, saya juga ada 2 latihan soal mengenai fungsi ini. Nah, manakah yang termasuk fungsi? Nah, mari kita tes. Nah, yang ini kita bisa lihat bahwa di domain ini ada satu yang tidak memiliki pasangan, jadi ini tidak termasuk. Nah, di yang kedua ini ada di domain yang memiliki 2 pasangan, yaitu 2 yang berpasangan dengan B dan C. Itu tidak boleh, harusnya 2 itu hanya boleh memasangkan 1. Jadi ini salah. Nah, ke sini. Nah, ini boleh karena ini merupakan fungsi. Karena anggota domain memiliki pasangan semua dan tepat satu anggota kodomain pasangannya. Jadi ini benar. Nah, ini juga benar. Walaupun di kodomain ada satu nih yang tidak ada pasangan, nggak apa-apa. Yang penting domain ini harus punya pasangan semua dan hanya tepat satu anggota kodomain. Jadi ini benar. Sehingga manakah yang termasuk fungsi adalah 3 dan 4. Oke. Satu lagi. Yang merupakan fungsi Y sama dengan fx. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, caranya adalah kita buat garis tegak lurus di sumbu X. Nah, jika dia hanya memotong di satu titik, maka termasuk fungsi. Nah, kita coba dari A. Kita buat garis tegak lurusnya.
Misalkan di sini. Nah, ini dia kan gini. Nah, ini kan dia kan berpotongan di 2 titik. Nah, artinya ini bukan merupakan fungsi. Nah, di sini kita bikin garis. Nah, ini juga berpotongan di 2 titik. Nah, artinya ini juga tidak termasuk fungsi. Nah, coba di sini. Kita bikin garis. Nah, ini juga berpotongan di 2 titik. Ini juga bukan termasuk fungsi. Nah, di yang D coba. Nah, ini apalagi, ini cukup banyak ini malah. Nih, kita bikin di sini coba. Wih, banyak banget ini. 1, 2, 3, 4. Nah, cukup. Artinya ini sudah jelas salah. Nah, gimana kalau yang di E? Nah, kalau di E coba kita bikin. Nah, dia pas berpotongan di 1 titik. Jadi yang merupakan fungsi adalah yang E. Oke. Kita masuk ke macam-macam fungsi. Nah, sebenarnya fungsi itu ada banyak. Ada fungsi logaritma, fungsi akar, fungsi pecahan, ada lagi fungsi ganjil, fungsi genap. Tapi di sini kita akan membahas 3, yaitu fungsi surjektif, fungsi injektif, dan juga fungsi bijektif. Kita mulai dari fungsi surjektif. Fungsi surjektif. Nah, fungsi f dikatakan surjektif jika setiap elemen himpunan B atau kodomain merupakan bayangan dari 1 atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B atau kodomain merupakan range dari F. Jadi intinya kodomain itu sama dengan range, dan semua yang ada di B itu merupakan range, harus punya pasangan. Nah, ini contohnya. Ini termasuk surjektif. Kenapa? Karena semua di B ini memiliki pasangan. Walaupun ada yang memilih 1 tuh ada 2 gitu, nggak apa-apa. Yang penting semua di B itu memiliki pasangan. Sedangkan ini ada 1 yang tidak memiliki pasangan, yaitu 3. Maka ini bukan merupakan fungsi surjektif. Nah, kita lanjut ke sini. Fungsi injektif. Fungsi injektif adalah, jadi intinya domain itu harus memiliki pasangan yang berbeda. Nah, fungsi f dikatakan injektif jika tidak ada 2 elemen himpunan A yang memiliki bayangan atau pasangan yang sama. Nah, jadi seperti ini kan. A dengan 1, B dengan 3, C dengan 5, D dengan 2. Walaupun di kodomainnya ada yang nggak kepilih, nggak apa-apa. Intinya domain harus punya pasangan yang berbeda-beda. Nah, ini bukan merupakan fungsi injektif. Kenapa? Karena yang memilih ini ada 2. Ada 1 dan 2. Ini nggak boleh. Harusnya antara 1 atau 2 tuh salah satunya berbeda gitu. Misalkan 2 ke X atau 2 ke W, atau 1 ke W atau 1 ke X dan 2-nya ke U. Nah, gitu. Misalkan kayak gitu. Nah, yang terakhir, fungsi bijektif. Nah, fungsi bijektif ini kalau kita tuh kenalnya tuh di SMP kelas 8 itu korespondasi satu-satu. Nah, fungsi f dikatakan bijektif jika memenuhi injektif dan juga surjektif sekaligus. Nah, ini contohnya. Nah, ini termasuk fungsi bijektif. Karena nih, kalau sesuai sama surjektif tadi, yang dia B-nya harus memiliki pasangan, semuanya kodomainnya. Ini kan semua memiliki pasangan kan, kodomainnya U, V, W, semua memiliki pasangan kan. Nah, lalu sesuai dengan fungsi injektif tadi, domainnya harus memiliki pasangan yang berbeda-beda. Ini kan juga berbeda-beda. 1 ke W, 2 ke U, dan 3 ke V. Maka ini merupakan fungsi bijektif. Nah, kalau ini bukan merupakan fungsi bijektif. Kenapa? Karena sesuai dengan yang surjektif tadi, bahwa B itu semuanya harus punya pasangan. Tapi ada 1 yang tidak memiliki pasangan, yaitu 2. Tetapi
kalau kita mengikuti injektif, ini termasuk karena domain itu memiliki pasangan yang berbeda-beda. Jadi ini bukan merupakan fungsi bijektif, tetapi fungsi injektif. Nah, yang satu lagi, ini juga bukan fungsi bijektif. Kenapa? Nah, karena sesuai dengan injektif tadi, karena domain ini harus memiliki pasangan yang berbeda-beda, ini tuh tidak termasuk injektif karena yang memilih dua tuh ada A dan juga D. Nah, tetapi untuk aturan fungsi surjektif ini termasuk karena semua B-nya tuh memiliki pasangan. Jadi ini bukan fungsi bijektif dan termasuk fungsi surjektif. Nah, ini nih ada tambahan nih. Pokoknya kalau kita mengerjakan soal grafik gini nih, misalkan ditanyain Y sama dengan Fx. Nah, pokoknya kita kalau Y sama dengan Fx itu kita buat garis tegak lurus di sumbu X. Nah, jika memotong satu titik nih seperti kayak gini nih. Gini. Nah, itu fungsi. Sebaliknya, kalau misalkan yang ditanyakan X sama dengan Fy, kita buat garis tegak lurus di sumbu Y. Nah, jika memotong satu titik nanti itulah fungsinya. Nah, kita masuk ke tambahan nih. Ini ada mencari domain untuk beberapa fungsi. Nah, kayak gini nih. Y sama dengan Fx. Nah, untuk domainnya adalah X elemen bilangan real. Lalu nih ada fungsi pecahan. Nah, pecahan itu kan pokoknya penyebutnya itu yang bawah ini kan harus nggak boleh sama dengan 0 kan. Makanya Y sama dengan Fx per Gx, domainnya adalah Gx tidak boleh sama dengan 0. Ini fungsi akar. Nah, di bawah akar tuh jadi sebelum itu misalkan nih akar 1 kan 1, akar 0 0, akar min 1. Nah, akar min 1 itu imajiner. Makanya yang di bawah akar ini harus lebih besar sama dengan 0. Jadi Fx lebih besar sama dengan 0. Lalu ini ada kayak gini nih. Oke. Y sama dengan Fx per akar Gx. Nah, kalau kayak gini gimana sih? Nah, yang di bawah ini Gx, dia harus lebih besar dari 0. Oke, lalu ada yang seperti ini nih. Dia sama dengan akar Fx per Gx. Nah, gini cara mencari domainnya adalah Fx per Gx lebih besar sama dengan 0 dan Gx itu tidak boleh tidak sama dengan 0. Nah, ini nih ada fungsi logaritma nih. Kalau kelas 10 udah belajar nih. Y sama dengan Fx log Gx. Nah, domainnya itu, cara mencari domainnya adalah Fx harus lebih besar dari 0, Fx tidak sama dengan 1, dan Gx harus lebih besar daripada 0. Jadi sekian penjelasan saya mengenai catatan fungsi yang telah saya buat. Terima kasih, Bu.